Ya, tolak Munaslup, Golkar penuh dukung Erlangga Hartarto. Kemarin juga sudah ada pertemuan 38 DPD 1 seluruh Indonesia Partai Golkar. Ini bertemu dengan Ketum Partai Golkar ya. Apa hasilnya? Kita akan membahas mengenai hal ini dengan dua narasumber. Sudah ada Bang Henry Satrio, analis politik Universitas Paramadina. Selamat pagi Bang Henry. Pagi. Waalaikumsalam. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Ini karena Agustus 1 jadi Agustus langsung merah putih. merah putih. Langsung, Karena ini semangat bulannya berkobar. kemerdekaan Republik Indonesia. Baik, kemudian juga ada Bang Ahmad Doli Kurnia, Wakil Ketua Umum Partai Golkar. Selamat pagi Bang Doli, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Waalaikumsalam. Bang Doli Waduh, waktunya. pakaian dua orang hari ini narasumber kita menarik-menarik loh. Ya Satu kan? merah, satu kuning. Kuning, gitu ya. kuning yang sudah siap dipanen itu lah. nggak bisa dilepaskan kuning dengan merah putih itu. Gitu ya. Bang Doli, kemarin juga sudah ada pertemuan di Bali dengan Ketum dan juga DPD 1 seluruh Indonesia. Hasil keputusan atau komitmen apa yang dibuat? Ya, pertemuan kemarin di Bali itu adalah inisiatif dari Ketua DPD ya seluruh Indonesia dengan melihat situasi terakhir ini yang dihadapi oleh Partai Golkar. Jadi pada pertemuan itu tentu kami berdiskusi ya dan meminta informasi perkembangan apa yang selama ini berkembang di Jakarta termasuk di DPP. Apakah itu berkaitan dengan persiapan pileg, pilpres, dan tentu sekarang sudah mulai ada persiapan pilkada. Nah kemudian juga di sana kami membicarakan berbagai kemungkinan dan sekaligus melaporkan bahwa selama 3 tahun, 4 tahun ini kan semua DPD, baik provinsi maupun kabupaten kota itu kan sudah bekerja secara sungguh-sungguh. Ya mulai melakukan konsolidasi organisasi, terus kemudian melakukan langkah-langkah persiapan pergerakan pemenangan menuju 2024. Nah tentu kami juga mengetahui ada isu-isu yang mendorong ya atau yang menunjukkan adanya perpecahan dalam Partai Golkar. Nah kami cukup menyayangkan karena ini kan tinggal 6 bulan lagi ya. Jadi pekerjaan yang selama ini sudah kami lakukan di masing-masing daerah itu kan harus accomplish gitu, harus selesai ya sampai di pemilu yang akan datang. Nah oleh karena itu kami menyampaikan kepada DPP ya bahwa DPD ini sekarang ini sedang serius-seriusnya, sedang berada dalam konsentrasi yang tinggi bekerja di lapangan di daerahnya masing-masing. Jadi jangan diganggu dengan isu-isu perpecahan yang itu akan kontraproduktif terhadap apa yang sudah kami kerjakan selama ini. Nah, dan ini selaras dengan pandangan-pandangan kebanyakan ya. Jadi senior-senior, mantan-mantan ketua umum juga sudah bicara ya. Mulai Pak Yusuf Kalla, terus kemudian Pak Abu Rizal Bakri, Pak Agung Laksono. Hari ini siang kalau tidak ada perubahan, Pak Akbar juga akan menggelar rapat di Dewan Kehormatan yang saya tahu isinya juga akan hal yang sama. Nah, jadi sebetulnya kami DPD ini menunjukkan kepada kita semua bahwa kami ini masih solid, tidak ada perpecahan dan semua ingin berkonsentrasi memenangkan pemilu tahun 2024. Ya. Oke. Baik, Bang Doli, kita tutup ya, kita tinggalkan celah yang tadi dikatakan oleh Bang Doli itu, artinya soliditas penuh terhadap kebijakan yang akan ditempuh oleh Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto khususnya di sisa 6 bulan ini. Artinya kan Pilpres 2024 lah yang menjadi juga target dari Partai Golkar. Kemana arah dukungan? Nah itu kita to the point aja nih langsung ke Bang Doli. Ya, kalau soal Pilpres, kan kami sudah menyerahkan ada 3 forum tertinggi yang dikenal di Partai Golkar dan 3-tiganya memberikan atau memutuskan hal yang sama. Kita memberikan mandat penuh kepada Ketua Umum ya untuk pertama melakukan komunikasi ya. Jadi mulai dari Munas, Rapimnas, Rakernas itu keputusannya sama, memberikan mandat penuh kepada Ketua Umum untuk melakukan komunikasi intensif dengan
setiap elit politik atau pimpinan partai politik yang lain. Dan kami melihat bahwa ketua umum kami ini adalah ketua umum yang mungkin paling rajin membangun komunikasi sejak 2 tahun yang lalu dengan seluruh ketua umum partai politik yang lain. Jadi artinya amanah itu juga sudah dijalankan. Nah kemudian mandat berikutnya adalah ya penetapan capres, cawapres, dan kemudian tentang strategi, momentum, dan waktu yang tepat itu juga kami serahkan kepada ketua umum. Nah memang belakangan ini kan makin intensif ya, makin dinamis, makin intensif gitu. Nah memang waktu itu di dalam pertemuan itu adalah pandangan-pandangan atau aspirasi yang berkembang di kalangan ketua-ketua DPD ya. Sebagian ada yang menyampaikan agar kita bisa berkoalisi dengan Partai Gerindra ya. Terus kemudian ada juga yang menyampaikan agar kita juga bisa berkoalisi dengan PDI Perjuangan gitu. Nah, tentu ini kan aspirasi yang disampaikan oleh teman-teman ketua DPD dan kembali kepada keputusan Munas, Rapimnas, dan Rakernas, ini kan aspirasi yang tentu kemudian harus dicatat oleh ketua umum, menjadi catatan penting untuk dalam rangka untuk menjadikan modalnya berkomunikasi, bernegosiasi, dan kemudian ya mengambil keputusan akhir tentang dari kemana nanti kemudian Partai Golkar ini akan bergabung atau berkoalisi dengan partai politik yang lain. Nah, jadi kalau soal Pilpres sekali lagi kita serahkan mandatnya kepada ketua umum. Jadi kami kemarin sebetulnya juga membagi tugas lah. Ketua umum kami di lapangan sudah mempersiapkan infrastruktur partai untuk kerja-kerja politik untuk menangkan Pileg dan Pilpres. Nah soal Pilpres kami menunggu apapun keputusannya itu menjadi bagian kerja kami di lapangan. Kira-kira begitu ya. Oke. Ya, baik. Saya mau ke Bang Hensat. Bang Hensat, kalau melihat tadi dari sisi Bang Doli mengatakan beberapa dari perwakilan DPD ini juga menyarankan ada yang mendorong ke Prabowo ataupun ke PDIP begitu ya. Tapi juga kemudian akhirnya diserahkan lagi ya. Kalau untuk keputusan kembali lagi ketua umum. Kalau dari sisi Bang Hensat sendiri melihatnya gimana? Ini kalau kita sambung-sambung nih, puzzle nih ya. Puzzle-nya. Kalau Golkar ini kan isinya pendekar semua ya. Jadi artinya mereka pastinya paham lah secara internal bahwa ini adalah waktu yang tepat dan sangat mepet untuk konsolidasi dan memenangkan Golkar nanti di 2024. 6 bulan lagi tinggal. Ya, jadi agak lucu dan kocak secara politik gitu ya kalau partai tertua, salah satu yang tertua nih, kemudian isinya pendekar semua, tiba-tiba diguncang isu munaslup kayak nggak ngerti politik aja gitu. Nah, makanya saya melihatnya atau memprediksi ya, sebetulnya ini masalah tentang tarik-menarik kemana arah koalisi aja. Kayaknya gitu ya. Seperti yang tadi dikatakan Bang Doli kan, mau ke PDI Perjuangan atau mau ke Pak Prabowo. Kalau secara sejarah di periode pertama nggak pernah Golkar sama PDI Perjuangan bersama-sama. Karena memang bertahun-tahun sudah diajarkan untuk berkompetisi kan mereka itu. Lebih dekat ke Gerindra karena tadinya ketua umum Gerindra adalah kader Golkar gitu. Tapi yang menariknya adalah teka-teki Pak Jokowi mendukung siapa itu bisa dilihat dari kemana Erlangga akan melabuhkan dukungan. Kenapa saya katakan demikian? Kelihatannya kan ini ada kaitannya dengan kemana koalisi Golkar akan diletakkan gitu, atau kekuatan Golkar akan berlabuh di koalisi mana. Ditambah lagi Pak Erlangga adalah anak buahnya Pak Jokowi, gitu ya, yang kita lihat sering digandeng gitu sama Pak Jokowi. Maka teka-teki itu akan terbuka semua gitu. Tapi pada saat haul Bung Karno, Erlangga ada gitu di acara PDI Perjuangan. Dan kemudian sempat disindir-sindir juga oleh Bu Mega. Ada yang datang tapi masih mikir-mikir gitu ya. Bahkan kalau dilihat lagi videonya, Pak Jokowi nunjuk-nunjuk tuh sambil ketawa-ketawa tuh, gitu-gitu. Nah ini menurut saya memang yang mengerti ini Pak Erlangga dan Pak Jokowi nih. Mau dibawa kemana gitu. Dan kelihatannya kan kalau tadi Bang Doli sampaikan,
Partai Golkar ikut ketua umum lah. Ya. Jadi kalau ketua umum kemudian memutuskan bukan di antara Prabowo dan Megawati, itu juga mungkin bisa saja terjadi karena kebetulan yang satu lagi ini juga ketua umumnya kan pecahan Golkar juga kan. Ya. Gitu. Jadi artinya sangat mungkin terjadi. Tapi kalau saya melihatnya ini sih tentang masalah bargaining position aja. Lo kalau nggak mau ikutin, kalau Anda nggak mau ikutin saya, nggak mau ikutin arahan saya, ini bisa diganti nih. Tapi kan yang muncul tuh Itu siapa tuh yang ngomong tuh kayak gitu? saya ngomong. Saya ngomong. Jadi kira-kira begitu lah, gue ngaku aja. Saya Tapi ngaku aja lah. chemistry lebih dapat ke Gerindra nih ya, Golkar ke Gerindra. Kalau lihat dari chemistry Iya, ya, karena tadi dari sejarahnya gitu ya. Justru yang menarik yang tampil sebagai calon pengganti Erlangga adalah lagi-lagi orang pemerintah. Waktu P3, Soeharto kan orang pemerintah, digantinya juga sama orang pemerintah. Dan Golkar bukan yang pertama kali kan dicoba untuk dikuyo-kuyo gini, terutama masa Pak Erlangga Hartarto juga sebelum-sebelumnya 2021-2022 kalau saya nggak salah juga ada. Nah sekarang calonnya juga sama seperti yang sebelumnya, ada Pak Luhut dan Pak Bahlil. Yang kita tahu dua-duanya adalah orang dekatnya Pak Jokowi gitu. Terus kita mau cerita apa lagi kalau udah kelihatannya begitu gitu kan. Jadi terlalu gamblang permainan yang terlihat di publik tentang gonjang-ganjing Partai Golkar ini. Ditambah lagi dengan pemanggilan Erlangga Hartarto oleh Kejaksaan kemarin kan, yang tentu saja ini nggak fair secara politik gitu ya, karena pastinya akan mengganggu konsentrasi Pak Erlangga untuk menentukan mana yang terbaik untuk partai politiknya bergabung dengan koalisi apa gitu. Karena ada hal-hal ini, tapi menurut saya sebagai seorang politisi ulung ya, pemimpin partai terbesar di Indonesia gitu ya, salah satu partai terbesar di Indonesia, itu harusnya sih bisa dengan mudah memutuskan ya. Bahkan saya sejak lama mengatakan seharusnya kalau Partai Golkar lebih independen, sangat mungkin dari awal sudah punya teman koalisi tuh, sehingga bisa lebih mudah bergerak. Kan Tapi sudah PAN sama P3 ya. ya satu lagi P3-nya ke PDI Perjuangan udah, PAN-nya muter-muter jualan Erick Thohir gitu ya. Tapi yang paling lucu tuh kekeh KIB-nya masih ada, tapi bukan tentang pilpres. Jadi menarik dong. Oke, kita lanjutkan ya diskusi kita ya, Bang Doli. Usai jeda pariwara berikut kami akan kembali. Baik, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Saya mau ke Bang Doli. Bang Doli, memang semua keputusan ada di Ketua Umum, tapi sudah adakah komunikasi yang lebih intens dengan Partai Gerindra ataupun PDIP terkait nanti koalisi atau kemana akan berlabuh Partai Golkar ini? Atau hanya di forum itu saja kemarin pembicaraan? Ya enggak, kan forum itu memang forum pertemuan antara DPD Provinsi Indonesia dengan Ketua Umum ya. Jadi kita sangat internal ya. Jadi pembicaraan juga waktu itu kita pembicaraan terbatas, tertutup gitu. Nah, soal komunikasi dengan partai yang lain seperti yang saya katakan tadi, sebetulnya itu kan dilakukan terus ya. Selain ketua umum melakukan komunikasi dengan ketua umum yang lain ya, itu kemudian selalu pasti akan ditindaklanjuti, ada beberapa orang, ada tim yang ditunjuk gitu. Nah, jadi kami juga sekarang kemarin mendapatkan informasi dari ketua umum dan dari DPP bahwa DPP juga sudah menunjuk 1-2 orang ya, yang berkomunikasi intensif dengan Gerindra, dan 1-2 orang lagi itu berkomunikasi dengan PDI Perjuangan gitu. Nah, tetapi juga itu nanti akan tim kan tim lah gitu ya. Itu akan terus melakukan update ya terhadap ketua umum, dan kemudian nanti juga dibicarakan di DPP. Nah, kalau dalam perspektif atau dalam posisi DPD provinsi, tentu detail pembicaraan kapan dan di mana tim itu bekerja, ketemu dengan siapa dan segala macam itu kan itu sebenarnya kewenangan DPP ya. Makanya kami pada saat itu menyerahkan sepenuhnya apapun hasil perundingan itu, kami tinggal menunggu hasilnya dan siap mengerjakannya ya, digandengkan dengan agenda pileg yang sekarang sudah dipersiapkan, sedang berjalan. Oke, Bang Doli, beredar di media ya Bang. Tadi juga Bang Doli membenarkan Bang
bahwa ada DPD juga yang dalam kesempatan bertemu dengan ketua umum gitu ya, menyampaikan apa mungkin? Aspirasi. Ya, aspirasi Dari grassroots. Anda tadi menyebutnya ada ke Prabowo, ada ke Ganjar, PDI Perjuangan seperti itu. Boleh tahu nggak skornya berapa? Berapa DPD yang ke Prabowo, berapa DPD yang ke... Boleh tahu, Bang? Nggak, itu kan tidak ada scoringan. Kita kan tidak dalam pengambilan keputusan kan. Tidak ada voting dan seterusnya. Itu kan penyampaian lepas dari masing-masing ketua DPD saja. Ya, kan tentu ketua DPD ini juga melihat perkembangan di daerahnya masing-masing, ya. Fenomena apa dan dinamika apa yang terjadi di daerahnya masing-masing, dan itu pasti akan berkaitan dengan suasana menghadapi Pilpres. Jadi pada lebih menyampaikan apa yang terjadi yang dihadapi oleh daerah masing-masing. Yang kedua tentu ada komunikasi kan sampai ke tingkat bawah. DPD provinsi kan juga sering melakukan konsolidasi, apakah dengan forum Rakerda, Rapimda itu dengan ketua-ketua DPD kabupaten kota. Nah tentu kan mereka juga ada dalam pertemuan menjelang Pilpres ini kan pasti ada pembicaraan lah di antara mereka juga. Nah itu sebetulnya yang disampaikan. Jadi tidak ada scoringan, tetapi ya sekarang yang berkembang ada dua aspirasi itu yang kemarin tersampaikan di dalam pertemuan tertutup itu. Bang Doli, tapi tidak ada arahan untuk merapat ke KIB ya? Maksudnya dalam arti, kan tadi ada PDIP, kemudian juga ada Prabowo. Kan ada capres satu lagi begitu Bang, ada nggak arahan dari DPD ke situ? Nah itu yang seperti saya katakan, yang berkembang aspirasinya sekarang sudah dominan kedua itu. Ya. Nah kalau posisi KIB sebetulnya ya sampai saat ini kan komunikasi antar Golkar, PAN, dan P3 ini kan masih terus terjaga ya. Seperti yang berapa kali saya sampaikan, KIB ini kan ada produknya juga. Walaupun produknya itu bukan atau belum ada titik temu siapa jadi capres atau capresnya. Tapi produk yang lain itu kan kami memang dalam 1 tahun lebih itu kan mendiskusikan ya tentang apa narasi yang baik atau konsepsi pembangunan ke depan buat Indonesia. Nah itu produk itu ada, dan saya kira sampai sejauh ini komitmen di antara pimpinan ketiga pimpinan partai ini setiap membangun komunikasi dengan partai politik yang lain itu tetap dibawa. Karena kan yang paling penting itu adalah kan sebetulnya kita milih presiden, menyusun kabinet, kemudian nanti memenangkan pemilu legislatif, itu kan at the end kan untuk kepentingan bangsa dan negara. Indonesia ini mau dibawa kemana gitu. Nah itu yang saya kira sampai sejauh ini masih terjaga di KIB gitu. Walaupun perundingan antara siapa ini nanti ya tetap pasti akan diputuskan bersama di KIB. Nah ini kan misalnya sekarang Golkar tadi aspirasinya tinggal yang dominan kan 2 antara bersama dengan Gerindra atau bersama dengan PDIP. Dan ini juga yang terjadi di antara P3 dan PAN itu kan juga seperti itu. Jadi bisa sebetulnya sudah mulai menuju kepada titik-titik temu yang mungkin bisa tetap menjaga kebersamaan antara PAN, Golkar dan P3. Oke. Bang Insat? Ya kalau begini terus, ini kelihatannya memang akan menunggu injury time supaya lebih membebaskan Erlangga untuk berkreasi. Jadi artinya misalnya nih, pendaftaran kan Oktober tuh. Jadi kalau kemudian dia memutuskan hal yang tidak sesuai dengan yang mungkin orang luar inginkan, gitu ya, jadi aman-aman aja dia. Karena kan udah di ujung tuh, ya lo mau ganti-ganti lah gitu. Dan saya yakin kecil sekali kemungkinannya Golkar mengganti ketum itu jelang sudah tertutup rapat pemilu. Pertemuan DPD 38 ya makanya kan, tapi tetap saja ada kekuatan luar yang berusaha untuk membelah bambu Golkar kan, dan itu pernah terjadi waktu itu. Jadi sejarah itu nggak bisa dikesampingkan. Dan itu tergantung strateginya Ketua Umum Airlangga Hartarto. Ya, tergantung strateginya Airlangga Hartarto. Jadi menurut saya Golkar ini akan menjaga kartu trufnya hingga
kelihatannya memang kondisinya sudah sangat memungkinkan. Tapi kan sudah mengerucut kedua tadi kata Doli Kurnia. Ya hari ini begitu kan. Tapi namanya politik kan terus dinamis. Dan kalaupun kedua itu, kalaupun misalnya pilihannya kedua itu, nah Erlangga menurut saya juga akan menjaga hal-hal tersebut. Karena kalaupun dia memutuskan awal kan bukan tidak mungkin tetap ada kemungkinan dia diganti. Jadi mendingan di ujung makin mepet. Nanti yang mengadakan perlawanan justru adalah ketua atau para pengurus teras Golkar yang menjaga supaya Golkar tetap solid nantinya. Solid lagi. Gitu. Oke. Ya. Terima kasih banyak Bang Henry Satrio dan juga Bang Ahmad Doli Doli. Kurnia, terima kasih Ya. waktunya pagi ini bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Sukses selalu. Sehat selalu. Mari, Bang Doli. Assalamualaikum. Assalamualaikum.